Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala UPT SDN 58 Gresik, dan yang saya hormati seluruh staf dan Dewan Guru UPT SDN 58 Gresik. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pemaparan RTL oleh Bapak Toto Ujanto dalam kegiatan PJOK. Tak lupa pula salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kedua sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala UPT SDN 58 Gresik, dan sambutan yang kedua pemaparan oleh Bapak Toto Ujanto. Kemudian acara ketiga yaitu penutup. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua, sambutan kepada yang terhormat Bapak Kamil Junaidi SPD selaku Kepala UPT SDN 58 Gresik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Guru Besar UPT. Alhamdulillah kita akan menjaga rasa posisi kita kedua kepada pada bagian ini kita sedang melaksanakan kegiatan yang akan dibantu karena melaksanakan tugas penilaian tingkat di Jawa Timur, yang berharap pada pelaksanaan nanti mohon dukungannya, kerjasamanya, sehingga apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pak Toto selaku guru PJOK dapat berjalan dengan lancar, sukses, terutama pada pelaksanaan pembelajaran pada anak yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Toto dalam tugas. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon dukungannya, kerjasamanya, dan mohon juga dari Pak Toto untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, direncanakan dengan baik, dievaluasi, kemudian ditindak lanjut. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan Pak Toto bisa membawa hasil terhadap pendidikan di sekolah kita PTSD 58. Itu yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kamil Junaidi. Kami selaku guru pasti akan selalu mendukung segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan untuk acara selanjutnya pemaparan oleh Bapak Toto Ujanto tentang kegiatan apa yang beliau siapkan untuk mendukung kelancaran pembelajaran oleh PKD kemarin ya, diaplikasikan secara langsung. Semoga kegiatan nanti bisa menumbuhkan semangat anak-anak untuk berolahraga. Kepada Bapak Toto Ujanto, disilakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak
Dewan Guru Hasta, puji syukur alhamdulillah kita semua diberikan nikmat hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan kegiatan rapat atau pembelajaran RTL dan KPS dalam pembelajaran SEM dalam keadaan silaturahmi. Yang kedua kalinya salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan syafaat, hidayah dan rahmat oleh Allah SWT. Kalau itu guru, kepala sekolah yang saya hormati, pagi ini saya akan memberikan pemahaman tentang RTL dan KPS dalam pembelajaran SEM. Kemarin saya dalam 3 bulan itu mendapatkan beberapa materi ilmu pemahaman yang lumayan banyak sekali. Akhirnya di kegiatan akhir PKG memberikan presentasi kepada para ibu guru dan memberikan proyek kepada anak-anak. Yang pertama adalah RTL, yang kedua adalah KPS, yang terakhir adalah SEM. RTL adalah rencana tindak lanjut, KPS komunitas belajar sekolah, dan SEM adalah sport education model. Dan yang kita bahas sekarang adalah KPS. Jadi itu yang saya hormati, memang komunitas belajar di sekolah itu sangat penting sekali untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran pada anak-anak, terutama guru-guru yang mendapatkan ilmu atau materi-materi atau pelatihan itu seharusnya berdasar kepada guru-guru agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, komunitas belajar saya mengambil SEM dalam pembelajaran sport education model. Kemarin ada beberapa buahnya yang saya pikirkan, terutama proyek yang harus saya terapkan. Kemarin itu ada pengolahan sampah organik. Yang kedua adalah tentang gender itu adalah anak yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Itu pastinya dalam pembelajaran itu berbeda juga karakternya. Terus yang ketiga adalah anak yang berulang lunak. Anak berulang lunak itu adalah anak yang mempunyai 2 karakter. Jadi yang itu terus kemarin juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya ambil adalah sport education model. Itu adalah proyek yang mana kegiatan ini mengambil kegiatan olahraga pada permainan tradisional. Karena permainan tradisional sekarang itu hampir tidak dikenal oleh anak-anak. Karena anak-anak sekarang sudah ada gadget, terus sudah ada HP dan elektronik lainnya. Akhirnya permainan tradisional itu tidak dikenal oleh anak-anak. Alhasil kemarin pada waktu PKG di sini, saya itu mengambil permainan tradisional. Dan anak bertanya lagi, Pak, itu permainan apa sih, Pak? Pak, itu bagaimana cara mainnya?
Karena selama ini permainan tradisional itu tidak disentuh sama sekali oleh anak-anak. Anak-anak lebih penting main gadget, game online, game dan sebagainya. Alhasil kegiatan set sport edukasi model saya rancang dan sudah saya tentukan tanggalnya itu setelah kegiatan ulangan. Jadi di bulan Desember. Nah, yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan. Tentukan masalah tujuan yang harus diselesaikan. Ini bisa berupa hasil yang belum tercapai, hambatan yang ditemukan atau perubahan yang diperlukan. Ini adalah RTL yang pertama. Yang kedua, tentukan aksi yang harus diambil. Rencanakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tersebut. Ini bisa melibatkan tugas tertentu, sumber daya yang diperlukan, atau kebijakan yang perlu diterapkan. Dan yang ketiga, penentuan tanggung jawab. Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah yang diambil. Ini penting untuk memastikan tidak ada kebingungannya dalam pembagian tugas. Nah, ini Bapak Ibu, setiap tugas kegiatan sekolah itu pastinya menentukan rancangan kegiatan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertugas sebagai moderator dan lain sebagainya. Tidak hanya guru tertentu saja. Ini biasanya di sekolah-sekolah itu ketika dihandle guru tertentu. Contoh, Bu Yuni melakukan kegiatan sekolahan. Contoh yang gampang saja, kegiatan 17 Agustus. Biasanya Bu Yuni saja yang menghandle dan guru-guru yang lain ini tidak mau tahu. Padahal supaya berlangsung kegiatan itu lancar, itu semua harus dilibatkan semua, tidak hanya Bu Yuni saja. Itu ya, penentuan tanggung jawab. Berikutnya adalah jadwal dan waktu pelaksanaan. Tentukan kapan setiap langkah atau tugas perlu diselesaikan. Ini akan membutuhkan dalam mengukur kemajuan dan memastikan bahwa rencana tersebut berjalan tepat waktu. Dan ini penentuan jadwal. Ketika kita melakukan kegiatan, itu pastinya ditentukan jadwal kapan hari pelaksanaan. Nah, tidak hanya anak-anak saja, tetapi ketika melakukan kegiatan, jadwal itu harus ditentukan kepastiannya kapan. Ketika di anak-anak bulan November tanggal beliau, pokoknya bulan November. Maka dari itu, ketika kita mempunyai anak-anak saja atau tidak ditempatkan waktunya, kegiatan tidak akan bisa berjalan lancar. Yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi. Tentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Ini bisa berupa indikator kerja atau pencapaian tujuan tertentu. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai apakah rencana tindak lanjut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keenam, penyesuaian rencana. Jika ada hambatan atau perubahan yang diperlukan, disesuaikan dalam rencana, lakukan penyesuaian yang diperlukan. Rencana tindak lanjut harus fleksibel dan dapat menanggapi perubahan dan situasi. Nah, ini yang perlu. Nah, ketika membuat rencana, apakah rencana itu harus paket? Ketika kita membuat rencana, tanggal 7, iso gak iso, pokoknya kudu tanggal 7, tidak bisa seperti itu. Karena setiap rencana atau kegiatan itu kita tentukan apakah ada kegiatan lain. Jadi kita anak-anak ketika nanti kita membuat rencana pada tanggal 7 itu apakah ada kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan yang kita rencanakan.
Makanya ketika membuat rencana harus dipastikan dulu apakah mengganggu kegiatan lain atau tidak, supaya kegiatan dapat berlancar, kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan atau kegiatan yang lain. Yang ketujuh adalah komunikasi dan melapor. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang jelas dan terus menerus mengenai perkembangan hasil dari rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut sangat bergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Ini adalah 7 yang harus kita pahami dalam kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, ini sudah saya buat. Ini yang saya buat proyek saya, komunitas belajar SDN Negeri 58 Gresik, diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek atau GOBASOD. Ini kegiatan ini kita laksanakan insya Allah setelah kegiatan anak-anak ulangan. Dan kegiatan ini melibatkan semuanya murid, jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya. Karena SEM itu adalah membentuk karakter peserta didik. Membentuk karakter itu mulai dari perencanaan, mulai dari wasit, mulai dari kepala sekolah, mulai wakil kepala sekolah, mulai dari supporter, semuanya yang melaksanakan adalah siswa dan siswi. Jadi kita cuma memantau saja bagaimana perkembangan anak didik ketika melakukan kegiatan SEM ya, Sport Education Model. Jadi kita cuma memantau, merencanakan kegiatan dan menyusun kegiatan saja. Jadi nanti anak-anak yang melakukan semua kegiatan, yang menjalankan semua kegiatan. Terus ini saya ambil SEM ini kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 saja. Sedangkan kelas 1-2 itu nanti anak-anak disuruh membuat kertas tapi bertuliskan motivasi atau seperti membawa tulisan-tulisan supporter. Nah, jadi nanti anak-anak kelas 1-2 itu membuat kertas karton tapi berisi entah semangat atau junjung tinggi sportivitas, dan itu kreasi anak-anak sendiri ya. Jadi ini nanti kegiatannya sudah saya tentukan. Kalau nanti kegiatannya semuanya terbentur kegiatan lain bisa kita ubah. Nah, yang berikutnya kelas 3, 4, 5, dan 6 itu nanti yang melakukan perlombaan. Jadi masing-masing kelas nanti mengeluarkan 5 peserta. Jadi kelas 3 5 peserta, kelas 4 5 peserta, kelas 6 5 peserta, kelas 5 juga 5 peserta. Terus yang lain itu nanti ada yang jadi pembawa acara, ada yang jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah rencana Sport Education Model. Jadi kita cuma melihat saja sampai mana sih anak-anak itu, apakah anak mampu melakukan kegiatan ini dengan baik atau tidak. Dan berikutnya ini, memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual serta mengembangkan nilai-nilai sikap mandiri, berpikir kritis, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan kebersihan. Peserta didik dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan GOBASOD. Peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing.
Kalau anak didik kita mampu sebagai kepala sekolah, yang mau jadi kepala sekolah. Kalau peserta didik kita mampu menjadi pembawa acara, ya suruh jadi pembawa acara. Kalau peserta didik kita mampu jadi wasit, ya suruh jadi wasit. Kalau mampu menjadi pemain, ya suruh jadi pemain. Jadi tidak membatasi peserta didik, orang kudu jadi wasit, orang kudu jadi pemain itu. Tapi kita membebaskan peserta didik, membawa peserta didik untuk menjadi sebagai pemain. Berikutnya adalah capaian peserta didik dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetensi sesuai dengan peranan serta penerapan nilai kolaborasi melalui permainan tradisional di peserta. Langkah-langkah peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengolahan, afiliasi, penyiapan, pertandingan formal, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ini struktur program. Ini menanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, Ketua saya, terus guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program, seluruh peserta didik sebagai pelaksana dengan ujian kelas 1 dan kelas 2, berperan sebagai supporter kelas 3, 4, 5, 6, panitia dan pemain. Seharusnya melibatkan komite sekolah, dan ini tidak bisa melibatkan perwakilan saja oleh bapak guru dan bapak dewan guru. Di masa pengelolaan musim tanggal 9 sampai tanggal 11 Desember ini setelah pulangan. Afiliasi selama program berlangsung, penyiapan pertandingan formal ini tanggal 9 sampai 14 Desember, puncak pertandingan ini tanggal 12 sampai 13 Desember. Pencatatan pertandingan selama program berlangsung, festival akhir kompetensi 16 Desember 2024, evaluasi dan regresi 17, 18, dan 19 Desember. Ini adalah puncak pertandingan saya buat tanggal 12 sampai 13 Desember. Itu kalau tidak ada kegiatan atau tidak libur. Jadi kalau ada kegiatan lalu bisa diundur atau dirubah jadwalnya. Saya buat tanggal Desember karena ketika setiap sekolah ulangan biasanya itu tidak ada namanya pembelajaran, makanya saya buat sport education. Nah, ini yang sedang dimiliki sekolah. Di sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi profesional di bidang sekolah memiliki 100 peserta didik. Sekolah memiliki sarana prasarana olahraga yang cukup memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas berat. Ini halaman sangat sekali ya, karena halamannya sangat luas. Halamannya juga fasilitasnya ada bola voli, terus ada lompat jauh, ada lapangan futsal. Sekolah dapat berkolaborasi dengan Paguyupan untuk menjalankan program. Nah, ini program-program yang biasanya kita rencanakan itu pastinya melibatkan murid ya. Terutama di program-program kegiatan 17 Agustus ya. Pastinya kegiatan ini melibatkan banyak sekali wali murid dan tidak hanya kegiatan SEM saja. Baru ini kegiatan yang kita laksanakan atau kegiatan PKG itu juga melibatkan wali murid. Dan alhamdulillah kegiatan yang melibatkan wali murid antusiasnya sangat luar biasa sekali kemarin Pak.
PKG. Jadi wali murid mengikuti kegiatan PKG, kegiatan sehat dilaksanakan kurang lebih di bulan November kemarin. Berikutnya adalah peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musik, animasi, penyiapan pertandingan formal puncak pertandingan. Ini juga. Berikutnya di masa pelaksanaan evaluasi, ini masa 17 Desember, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. 18 Desember refleksi guru, evaluasi yang terjadi. 19 Desember evaluasi penerapan konsep manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, ini adalah evaluasi, ini yang sangat penting ya, ketika melaksanakan kegiatan ya. Biasanya kegiatan-kegiatan itu tidak semuanya menarik buat peserta didik ya. Biasanya peserta didik, Pak, kegiatan apa sih Pak? Oh nggak senang Pak. Jadi kita mengevaluasi sampai mana antusias peserta didik kita mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Berikutnya adalah ini tantangan. Pemanahan saya sebagai model pendidik yang belum pernah diterapkan di SDN Negeri Binangan Persik. Nah, ini kemarin saya coba menerapkan pembelajaran SEM. Pembelajaran SEM itu kemarin saya tempatkan di kelas 5. Di kelas 5 saya membuat rancangan kemarin itu tentang tenis meja. Nah, di sini kan tidak semua fasilitas atau sarana prasarananya itu mendukung. Jadi kemarin saya membuat meja, terus bednya itu juga dari kardus, dan saya tata supaya kegiatan itu bisa berjalan. Alhasil kemarin anak-anak itu antusiasnya itu membuat bed seperti bed sungguhan, dan mejanya itu ditata sendiri supaya bisa digunakan untuk pingpong, bolanya bisa mantul, terus netnya juga terbuat dari kardus ya. Terus saya mengambil kesimpulan kemarin, dan tugas itu harus diupload. Nah, akhirnya kemarin tugasnya saya kirim dan saya upload. Alhamdulillah kemarin itu dikasih penilaian yang cukup ya, lumayan baik, karena anak-anak aktivitas kegiatannya atau kreativitas membuat bed, menata meja itu termasuk mendapatkan poin dari presentasi. Dan kemarin juga saya coba anak-anak untuk berani maju ke depan, tidak mengucapkan dengan secara langsung lisan, tapi menggunakan mic. Nah, kemarin terus ada beberapa anak kemarin maju ke depan sebagai moderator dan pengelola. Dan lucu anak-anak kemarin, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi operator, ada yang jadi main. Saya coba 2 kelas, kemarin kelas 5 dan kelas 6. Alhamdulillah hasilnya yang sangat lumayan bagus, yaitu di kelas 5 antusiasnya sangat luar biasa. Terus karena di kelas 6 itu ada beberapa anak yang genggengan atau mintanya itu memang sendiri ya, tidak bisa melakukan kerja kelompok, tentunya tidak menyebutkan namanya. Terus kemarin membuat chat itu ya, Pak ini beda aku sendiri urunan kita 60 dan yang lain tidak ikut urunan. Padahal saya minta ketika membuat bed itu kan seharusnya tidak memakan biaya karena dari kardus dan dari isolasi. Tetapi kemarin anak-anak ngomong ke teman-teman lain, urunan Pak saya 60.000 ya. Nah, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu, terutama anak-anak yang tidak memiliki jiwa
solidaritas atau jiwa-jiwa saling kerjasama ya. Jadi ketika set ini semuanya itu harus saling gotong royong, saling membantu, tidak individu. Nah, selanjutnya ini selesai ya. Bapak Ibu, ini paparan yang saya sampaikan ya. Nanti tolong diberikan saran, masukan dalam kegiatan set yang saya laksanakan pada bulan Desember. Apakah kegiatan di dalam bulan Desember ini mengganggu aktivitas yang lain atau tidak? Monggo diberikan masukan, saran, motivasi agar nantinya kegiatan bisa berjalan lancar. Monggo dulu berarti dan dulu yang lain tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Program yang luar biasa, bagus sekali. Dengan kemarin Pak Toto juga sudah mempraktikkan bikin tenis meja dari aset yang sudah ada. Itu juga termasuk apresiasi yang luar biasa dari kami. Tepuk tangan hebat. Meskipun tidak ada meja, tenis meja yang asli, tapi ada meja yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu juga termasuk aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita. Karena kegiatan tidak harus menggunakan sesuatu yang memang harus dibutuhkan, kayak misalnya kalau itu bisa diganti dengan sesuatu aset yang teknologi bisa dimanfaatkan ya, alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan ini, apakah ini harus ini sebuah event ya Pak ya? Apakah event ini memang harus dilaksanakan di akhir semester seperti itu? Ya, enggak juga ya. Oke, dan event ini kayaknya sangat mempengaruhi dengan student agency, di mana anak-anak itu bisa berkontribusi langsung dengan semuanya, bisa berkolaborasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini anak-anak juga diberikan kebebasan untuk memilih perannya masing-masing, karena di situ juga tadi judulnya STEM ya. Nah, di situ saya sangat senang sekali karena anak-anak kita itu memiliki kemampuan, maksudnya tidak dibilang akademik aja ya. Jadi anak-anak itu ketika diberikan suatu tugas itu memberikan mereka itu memiliki rasa bangga tersendiri. Itu adalah aset kita. Jadi ketika anak-anak itu diberikan tanggung jawab, itu mereka menerimanya dan melaksanakannya dengan luar biasa. Jadi Pak Toto, saya sangat setuju dengan program ini dan nanti bisa dikembangkan lagi dari mungkin nanti bisa bergantian. Apakah bisa bergantian? Misalnya programnya itu tidak yang kelas 1 dan kelas 2 itu kan memang masih kecil ya. Apakah nanti bisa digilir yang kecil itu juga bisa jadi pemain dan supporternya dari yang kelas atas, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masukannya sangat luar biasa. Ini memang kegiatan SEM ini melibatkan semua siswa, tidak hanya kelas 1, 2, dan 3 saja, tapi keseluruhan siswa itu dilibatkan. Dan tadi Billy juga memberikan saran apakah kegiatan SEM ini dapat dilakukan tidak di akhir semester. Bisa ya, kegiatan SEM bisa dirubah tidak di akhir semester atau setelah ulangan, bisa di bulan-bulan ya,
Nah, yang terpenting adalah programnya. Kita membuat programnya itu bagaimana. Dan SEM ini adalah program yang dilaksanakan oleh guru PJOK dan guru-guru yang lain nanti bisa membuat program atau komunitas belajar sekolah, tidak hanya program SEM saja. Guru yang lain bisa membuat program, entah itu programnya apa, nanti kita sosialisasikan bersama-sama agar kegiatan dan program dapat berjalan. Terima kasih. Monggo masukan langsung Bapak Agus. Terima kasih Bapak ya. Ini merupakan kegiatan yang tentunya harus menginspirasi kita semua sebagai seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan. Dan waktunya juga saya cukup tepat Pak ya, mengingat kegiatan ini juga dilaksanakan setelah anak-anak as ya. Jadi ada waktu kosong yang bisa dimanfaatkan untuk guru dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang inovatif dalam rangka pembelajaran. Dan tentunya itu juga diprogramkan melalui kombel kita ya. Kita aktifkan kombel kita dari bisa programnya, kemudian kita melaksanakan program-program itu dalam waktu-waktu yang tepat, karena kalau ada program nanti tentunya bisa dilaksanakan. Harapan kami Bapak ya, ini bukan hanya semi saja, tetapi ada model-model yang lainnya, dalam rangka pengembangan permainan anak-anak atau menghidupkan permainan tradisional pada anak-anak, sehingga anak-anak tidak hanya tahu permainan pada permainan HP ya, tetapi permainan tersebut perlu kita lestarikan. Dan sekaligus mohon kiranya ini bisa menginspirasi pada rekan-rekan kita yang lainnya dalam rangka pelaksanaan pembelajaran. Oke, di komunitas kita coba untuk membahas model-model pembelajaran yang dapat menarik pada siswa, yang hasilnya juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran pada siswa. Jadi yang disebutkan dalam terima kasih. Terima kasih Bapak Kasih sudah memberikan masukan saran yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan program-program PJOK atau SEM. Berbilang, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak atas pemaparan kegiatan SEM Sport Education Model. Ternyata yang dari sekian pembelajaran atau kegiatan yang modern diambil kegiatan yang tradisional, yaitu botak soda. Keren sekali ya, karena anak-anak nggak sibuk sama gadgetnya di era yang mereka suka Mobile Legend. Ternyata nanti di SEM kegiatan apa mereka melaksanakan kegiatan botak soda. Dan saat ini kita baru tahu kalau SEM itu ternyata yang menjadi intinya, yang menjadi curi kepala sekolah adalah anak-anak. Jadi mereka seperti bermain peran ya, menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak-anak. Ya Bapak ya. Boleh tahu Bapak kenapa diambil botak soda dengan sekian banyak permainan tradisional? Jadi kita bisa flashback Bu ya. Biar SD sama Egrang, itu bisa Egrang Bu ya. Ada nyebrang, ada lompat tali, tapi diambil botak soda. Ada latar belakangnya tak Bapak diambil permainan botak soda. Pertanyaan lagi dari luar Bapak ya. Pertanyaannya adalah kenapa kegiatan SEM kok diambil dalam kegiatan botak soda? Tadi sudah saya katakan kenapa saya mengambil kegiatan-kegiatan yang sekiranya kegiatan ini anak-anak belum tahu ya.
Kegiatannya adalah tukar sodor atau permainan tradisional. Dan biasanya ketika pembelajaran kejuruan, akan dikenalkan dengan praktek atau kegiatan bola voli, bulu tangkis, futsal dan sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan itu kalau dilombakan itu bagi anak sudah biasa. Karena kegiatan itu setiap hari sudah dipraktekkan, sudah dijalankan, dan peraturannya sudah ada. Maka saya mengambil kegiatan yang anak-anak belum pernah dipraktekkan dan dilaksanakan. Artinya saya mengambil kegiatan tukar sadar atau permainan tradisional. Terima kasih. Permainan egrang kan butuh itu Pak ya, butuh pembuatan egrangnya dan sebagainya. Kalau saudara kan kita tinggal mengambil tim 5 orang anak, jadi mereka bisa berkompetisi. Nanti setelah ada pemenangnya, boleh Bapak Ibu guru juga bermain bola sodor. Nanti kita bisa flashback game zaman cilik, kalau bola sodor, game lebrek, nanti bisa bermain sama anak-anak. Semoga pemaparan dari Pak Toto bermanfaat buat kita semua dan menambah kecintaan kita pada permainan tradisional. Tidak hanya HP aja, dulunya HP ya kan ya. Tapi dengan sistem ini kita bisa menambah kecintaan kita pada permainan tradisional. Saya selalu membaca, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.